semuanya, selamat pagi. Jumpa lagi dengan aku Yani Kim di Cuma Vlog. Hari ini aku mau berbagi cerita dan pengalaman tentang pemilihan presiden di Korea. Jadi guys, di Korea itu lagi ada pemilihan presiden yang ke-20. Makanya di jalan-jalan banyak banget dilakukan kampanye-kampanye oleh para calon-calon presiden. Dan hari ini adalah hari pemilihan pemungutan suara awal hari ini. Nah, aku udah janjian sama suamiku nanti sekitar jam 4-an bakal jalan bareng untuk nyoblos gitu guys. Dan belum lama aku udah dapat kayak ini nih, sorry ini alamat rumahku, udah dapat kiriman via pos tuh pemilihan presiden ke-20. Jadi di dalam ini ada Cek Cahyong itu kayak semacam booklet atau brosur para calon-calon presiden yang akan dipilih nanti, Aku mau unboxing dulu di dalamnya seperti apa sih brosurnya. Jadi di Korea itu sebelum pemilihan setiap rumah itu pasti dikirimin brosur-brosur seperti ini guys, setiap rumah. Dan dikirimnya itu nggak cuma sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, tergantung berapa banyak orang dewasa yang siap memilih, yang siap menyoblos di rumah itu. Nah, karena di rumahku yang nyoblos itu 2 orang, aku sama papanya anak-anak, jadi aku dikirimnya 2. Nih, dikiriminnya 2. Punya aku sama punya suamiku. Nah, aku mau unboxing. Oh ya, sekali lagi kali aja di antara teman-teman ada yang penasaran. Kebetulan aku juga tahu banyak yang penasaran tuh pas aku live. Kak, bener nggak sih di Korea itu kalau kampanye orangnya nggak banyak? Bener, kalau di Korea itu kampanye orangnya nggak banyak. Jadi mungkin hanya 10-20 orang aja ya, 10-20 orang, kurang lebih seperti itu. Dan itu pun mereka kampanyenya itu nggak sembarangan main di jalan-jalan keliling-keliling, itu enggak. Mereka tuh kayaknya sudah ada tempat yang sudah mereka pesan, biasanya itu di perapatan jalanan besar guys, di perapatan jalan besar, dan itu pun sudah izin dulu. Dan mereka tuh nggak, sorry to say, nggak rusuh. Dia cuman diri di perapatan dengan mobil kayak mobil bak kecil yang sudah dihias dengan kayak LED tentang misi dan visinya si calon presiden itu. Dan di depannya itu banyak orang-orang yang part-time. Mereka itu part-time dibayar untuk membantu kampanye calon presiden mereka. Dan yang aku tahu, mereka yang part-time itu biasanya ajuma-ajuma atau ibu-ibu atau bapak-bapak atau mereka-mereka yang anak kuliahan. Ya, siapa aja sih boleh ya. Itu seharinya itu katanya bisa dibayar start from 80.000 won. Startnya itu dibayarnya dari 80.000 won ke atas. Ke atasnya itu berapa nggak tahu, mungkin tergantung tugasnya masing-masing. Oke, dan di sini itu kalau pemilihan presiden jujur jarang demo. Kalaupun ada tuh nggak sampai ngerusak segala macam, itu enggak. Jadi ya biasa aja gitu. Demo ya demo tetap ada. Kalau dibilang nggak ada demo itu nggak mungkin, tetap ada. Cuman ya demonya itu bisa dikatakan teratur. Cuman menyuarakan apa yang mereka ingin katakan gitu loh. Oke, aku mau unboxing dulu. Di dalamnya ini ada apa aja sih? Ini brosurnya kayak apa sih? Kali aja ada yang penasaran ya guys ya. Jadi brosurnya itu seperti ini. Nih, di sini ada beberapa brosur-brosur para calon presiden yang akan kita coblos gitu. Jadi brosurnya itu yang pertama seperti ini. Kalau aku lihat sih sekilas kayak majalah bisnis ya guys ya. Terus di sini orang yang misalnya sukses dalam berbisnis gitu loh. Sekilas kayak gitu, tapi sebenarnya ini bukan majalah, brosur tapi berbentuk buklet, berbentuk kayak majalah gitu. Jadi di depannya foto calon presidennya. Nah, lengkap namanya, dia urutan nomor keberapa ya. Lalu di dalamnya ini adalah visi dan misi dia setelah nanti jadi presiden. Itu banyak banget. Terus pengalamannya dia selama hidup, misalnya dia udah prestasinya dan segala macamnya.
Terus ya pokoknya macam-macam lah, kalau dijelasin satu-satu kita nggak cukup, videonya kepanjangan. Intinya gitu sih, bentuknya kayak gini gitu, pilih nomor berapa gitu, pokoknya di nomor 1 gini. Nah tuh kayak gini guys. Terus ini yang nomor 1, ini yang, oh ya aku juga mau kasih tahu, selain itu di majalah ini, di bukletnya ini biasanya itu ada barcode-nya juga loh. Kalau ini mungkin nggak ada barcode karena sudah lengkap kali ya, jadi orang-orang yang ingin memilih dia atau tidak itu tinggal membaca aja. Nih ada kadang yang ada barcode-nya juga. Yang kedua, calon presiden yang kedua juga sama, bentuknya kayak gini juga ya, sama. Di dalam itu menceritakan tentang pengalamannya selama hidup dan misi visi dia, janji-janji dia setelah nanti jadi presiden. Itu nomor 2. Yang nomor 3, ibu-ibu sama juga, dibentukkan kayak majalah juga. Pokoknya isinya nggak jauh beda sih. Dia nanti kalau jadi presiden bakal begini, kalau saya jadi presiden bakal begitu, ya pokoknya begitulah. Ini juga nomor 4, calon presiden nomor 4 sama juga. Ini yang kelima. Ini semakin tipis ya guys. Mungkin tergantung keuangan mereka juga ada ya. Tuh, semakin tipis. Tapi biasa yang tipis ini, yang simple ini nih ya, itu biasa itu ada barcode-nya. Nih kayak gini. Nih ada barcode. Dimana kalau ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi tentang calon presiden ini, kita tinggal scan aja barcode ini via online, maka akan keluar semua tentang si bapak ini. Nih tuh ada barcode-nya. Oke. Ya kalau yang ini cuma 1 lembar. Ini sorry. Begini deh 2 lembar juga. Ini juga sama. Depannya fotonya, urutan ke-6, terus dia visi misinya apa gitu loh. 6. Ini lebih tipis. Ini malah kayak cuman 1 lembar doang. Tapi ya sekali lagi, walaupun 1 lembar, kalau jadi kayaknya singkat, jelas dan padat mungkin ya maksudnya. Di sini juga sama ada barcode-nya. Kalau ingin tahu tentang bapak ini ya tinggal di scan online, maka akan keluar semua tentang bapak ini. Ini juga sama, cuma 1 lembar, ada barcode-nya juga. Ini juga sama, ya ampun ini kecil banget. Ini juga sama, tapi ini nggak ada barcode-nya ya guys, dia simple banget begini doang. Kalau yang ini cuma 2 lembar gini, ada barcode-nya juga. Kali ini kalau menurut aku yang termuda kali ya ibu ini. Ini masih muda banget nggak sih? Ini bapak senyumnya kayak senyum nggak punya utang banget gak sih? Senyumnya tuh kayak damai banget. Sama di sini juga dia ada barcode-nya, makanya dia tipis. Dan yang terakhir ini juga tipis, ada barcode-nya juga gitu kan. Jadi totalnya itu calon presiden di Korea itu ada 14 orang. Calon pemilih, maksudnya calon presiden untuk pemilihan tahun ini ada yang ke-20 ini, bukan tahun ini maksudnya, yang ke-20 ini tuh ada 14 orang. Ini yang terakhir dari calon presiden nomor 1 sampai 14. Banyak juga ya guys ya, banyak juga. Guys, kira-kira aku harus pilih yang mana ya? Aku bingung nih guys, soalnya aku nggak ada yang kenal nih siapa. Dari sekian banyak yang aku kasih tahu tadi, yang terkenal itu, yang terkenal itu Bapak An Chol-soo sama Bapak Lee Jae-myung. Ini yang dua-duanya terkenal nih. Maksudnya kandidatnya cukup kuat. Aku bingung mau milih yang mana. Biasanya tuh kalau pemilihan presiden itu aku selalu tanya sama bapaknya anak-anak, aku harus pilih yang mana nih, soalnya aku nggak paham tentang mereka itu yang mana gitu. Ntar bapaknya anak-anak sih yang ngasih tahu. Aku belum nanya hari ini yang mana. Kemarin sih pas aku live di Instagram, aku tanya kan ke anak-anak, guys aku harus pilih yang mana? Orang-orang pada milihnya yang ini, soalnya apa? Good looking, katanya good looking kak. Kayak apa sih pengusaha gitu. Masa gue harus pilihnya good looking?
aku harus pilihnya yang good walking dong, yang kerjanya bagus dong. Nggak tahu deh, nanti kita tanya aja sama bapaknya Nana. Nggak kayaknya begitu. Oh ya, di Korea ada sogok menyogok nggak sih kak buat pemilihan umum? Kagak ada nyogok. Kalau ketahuan dia langsung out, langsung di cancel, gagal. Tahu kan di Korea itu cancel kultur cancelnya itu keras banget gitu. Oke, nanti kalau papingnya anak-anak datang, kita langsung aja ke lokasi pencoblosan. Kayak apa? Yang penasaran? Ikutin terus video aku sampai habis. Jangan lupa untuk bantu aku untuk share video ini ya guys ya. Makasih. Oke guys, aku lagi siap-siap mau berangkat ke lokasi tempat pencoblosan pemilihan calon presiden. Suamiku udah mau sampai, katanya pulang dari kantor. Jadi dia sampai ke parkiran, aku langsung naik mobil dia, berangkat bareng. Seperti biasa, aku tetap setia dengan masker Mima, maskernya Abang Gula Kimzana. Yeay! Yaudah yuk, kita turun yuk, kita berangkat. Let's go! Jam 5:30 guys, jadi udah agak-agak mau gelap gitu ya. Bukannya mendung, ini memang udah sore waktunya. Kalau di Indonesia bisa dibilang waktunya mau maghrib gitu. Karena bapaknya juga datangnya pulang dari kantor, jadi setelah dia pulang kerja baru bisa kita pergi bareng. Makanya bisanya sore. Tapi nggak jauh kok tempat pencoblosannya dari sini, sekitar naik mobil 5 menitan kok. Di kelurahan, kalau bisa dibilang tuh kalau di Korea kan namanya Dongsamuso. Dongsamuso itu artinya kelurahan. Udah sampai depan kelurahan, tapi kita masih di parkiran. Ini papahnya. Pada mau pemilihan semua, pada mau nyoblos. Soalnya cuma sampai jam 6 guys. Sekarang udah 5:30. Tinggal 30 menit lagi. Guys, sudah selesai. Tapi sayang di dalam itu kita nggak boleh ngambil video guys. Ada tulisannya gede banget, dilarang ngambil video di dalam lokasi pencoblosan gitu loh. Tapi aku bakal kasih gambarnya ya, lokasi situasi kalau pas pemilihan itu aku mau ambil dari internet seperti ini. Jadi guys, suasana di lokasi pencoblosan suara untuk pemilihan presiden di Korea Selatan kurang lebih seperti ini ya. Dibagi menjadi 4, yang pertama yaitu pemeriksaan identitas, yang kedua yaitu menerima surat suara, yang ketiga yaitu masuk ke bilik pencoblosan, dan yang keempat memasukkan surat suara kita ke kotak suara yang sudah diawasi oleh pengawas pemilihan presiden. Oke, langkah awal yang harus dilakukan saat pencoblosan adalah pemeriksaan data identitas yang dilakukan dengan mesin pengecekan data, lalu dilanjutkan dengan scan finger. Scan fingernya cukup jempol aja ya guys. Setelah data valid, kita akan diberi 1 lembar kertas suara yang terdapat nama-nama calon presiden. Setelah mendapat kertas suara, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke bilik pencoblosan atau polling booth. Setelah kita masuk ke bilik pencoblosan atau polling booth, hal yang harus kita lakukan adalah memilih calon presiden yang kita percaya dengan cara memberi stempel merah khusus di sebelah nama presiden yang kita pilih. Ingat, bukan dibolongin ya. Oh ya, buat kalian yang penasaran stempel merah khusus pemilihan presiden di Korea Selatan itu seperti apa, kalian bisa lihat di foto ini ya. Bentuknya seperti ini, warnanya juga sama, merah. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Setelah surat suara kita stempel, lalu langkah terakhir adalah memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara yang sudah tersedia di depan para pengawas lokasi pencoblosan. Dan ini adalah bukti bahwa aku sudah nyoblos. Enggak guys, pemilihan itu cepet banget. Nggak nyampe 1 menit udah selesai. Cepet banget nggak sih? Di Korea itu pencoblosan calon presiden itu benar-benar cepat, mudah, dan pokoknya simple banget, cukup ngasih tahu KTP. Ya itu tadi aku kasih tahu kan, di Korea itu kalau udah nunjukin KTP pas mau pencoblosan itu kita scan finger jempol ya, untuk membuktikan bahwa dia benar yang memiliki KTP tersebut. Kok bisa sih? Emang terbukti kak? Jelas terbukti. Soalnya di setiap KTP orang Korea itu di belakangnya itu ada
scan fingernya masing-masing pemilik KTP ini. Jadi kalau pas di tit gitu kan, sesuai nggak nih, sama nggak nih sama yang di KTP? Kalau sama langsung masuk ke dalam begitu.